untuk amanat istirahat di tempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati keluarga besar, para pendiri, para pengasuh, para pengurus, para guru Yayasan Pendidikan Ma'arif, dan seluruh siswa-siswi Yayasan Pendidikan Ma'arif yang saya cintai. Hari ini kita berkumpul melakukan apel seperti ini dalam rangka memperingati sebuah hari yang mulia, hari yang kemudian menjadi hari nasional, yaitu Hari Santri. Kata santri adalah kata yang mempunyai makna yang sangat dalam. Di dunia ini ada banyak orang yang berilmu, ada banyak orang yang pandai, tapi santri adalah mereka yang bukan hanya berilmu, tapi boleh jadi seperti apa yang sudah menjadi yel-yel yang kita dengar tadi itu, berilmu tapi kemudian beramal. Dan bukan hanya berilmu dan beramal, tapi juga bertakwa. Itu adalah sebuah kombinasi yang luar biasa. Saya akan manfaatkan waktu saya berbicara yang tidak akan lebih insya Allah dari 15 menit untuk kita mendalami apa yang ada dalam makna santri dan dalam semboyan tadi itu: berilmu, beramal, dan bertakwa. Ada perbedaan besar antara mereka yang beriman, antara mereka yang bertuhan, dengan mereka yang jauh dari iman dan jauh dari Tuhan. Perbedaan yang luar biasa itu salah satunya terletak pada poin ini. Mereka yang beriman dan mereka yang bertuhan, mereka tidak mempunyai pandangan yang sempit tentang kehidupan ini. Anda boleh jadi melihat orang-orang yang jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, gelarnya berderet, temuan-temuan keilmuannya di bidang teknologi dan berbagai macam hal yang terkait dengan keilmuan boleh jadi banyak dan besar, tapi mereka tidak pernah keluar dari kehidupan dunia yang sempit. Mereka hanya berbicara tentang dunia, dunia yang dimulai dengan kelahiran, yang cepat atau lambat akan berakhir dengan kematian. Mereka mengemas seluruh hidupnya, seluruh fokusnya hanya pada kehidupan dunia yang sementara ini. Sementara mereka yang beriman, mereka yang bertuhan, mereka tidak hanya punya kehidupan sempit di dunia, karenanya mereka tidak mau mengemas seluruh perhatiannya dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Mereka punya pembahasan yang mendalam tentang kehidupan pradunia, dan bahkan mereka punya pembahasan yang sangat mendalam tentang kehidupan pasca dunia. Kehidupan pradunia dan kehidupan pasca dunia di dalam agama kita, materinya, ilmu-ilmunya satu perpustakaan. Sementara banyak manusia lain yang jauh dari iman dan jauh dari Tuhan, mereka tidak pernah punya tema kecuali tentang dunia yang sempit ini. Karenanya
Kehidupan mereka tak ubahnya seperti hewan dan binatang. Mereka hanya ingin menikmati makanan, menikmati minuman, bersenang-senang. Dan kemudian mereka tidak punya arti dan filosofi untuk apa mereka hidup. Mereka tidak pernah berbicara tentang kenapa saya dicipta, apa arti saya sebagai manusia, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya, dari mana saya, di mana saya, dan akan kemana saya. Mereka tidak punya jawaban untuk itu. Mereka hanya menjalani hidup tak ubahnya seperti hewan dan binatang. Ketika mereka merasakan mereka butuh minum, mereka akan minum. Ketika mereka merasa butuh makan, mereka akan makan. Ketika mereka butuh bersenang-senang, mereka akan bersenang-senang. Tak ubahnya seperti hewan dan binatang. Tapi mereka tidak punya meaning dan tidak punya arti tentang kehidupan. Tapi mereka yang bertuhan, mereka adalah manusia-manusia yang punya roadmap yang jelas tentang perjalanan kehidupan manusia. Dari sebelum mereka masuk ke kehidupan dunia yang sementara ini, untuk kemudian mereka akan melanjutkan keabadian dalam kehidupan pasca kematian. Itu yang bedakan antara mereka yang beriman, bertuhan, dan mereka yang jauh dari iman dan jauh dari Tuhan. Saya diminta untuk memberikan sebuah nasihat. Nasihat yang bukan dari saya. Habib, tolong beri motivasi, beri semangat tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya sedikit berbicara tentang pesan dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tahu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan founding fathers negara kita. Bung Karno, Insinyur Soekarno. Dalam salah satu ceramah maulidnya, Bung Karno pernah bercerita tentang manusia-manusia besar, pemimpin-pemimpin besar. Disebut satu persatu nama oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa fulan manusia besar, fulan yang lain manusia besar. Kemudian beliau berkata bahwa semua manusia besar itu tidak satu pun yang tidak punya salah. Semua orang-orang besar itu punya keberhasilan, punya prestasi, tapi juga punya kesalahan-kesalahan yang juga besar, kata Bung Karno. Satu-satunya manusia dalam pandangan seorang Bung Karno yang kita tahu seperti apa Bung Karno, yang tanpa cacat, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa kekurangan, adalah pribadi agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam waktu yang pendek ini, ketika saya diminta untuk menyampaikan pesan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia dengan kualitas dan keagungan yang seperti itu, maka sementara saya tadi duduk, saya berpikir ini pesan mana yang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan saya sampaikan dalam sebuah kesempatan yang singkat ini. Tiba-tiba saya teringat sebuah ayat di Al-Quran. Jadi saya tidak akan bawakan pesan Rasul untuk kalian semua, tapi saya akan bawakan pesan Tuhan dan perintah Tuhan untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala bagi sebaik-baik manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah ini memberikan pesan apa? Dan mungkin pesan itu kalau kemudian bisa kita pahami dan kita jadikan prinsip dalam kehidupan ini, maka saya yakin adalah sebuah prinsip kehidupan yang luar biasa. Di Al-Quran ada ayat yang seperti ini. Ini pesan Tuhan untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa menjadi prinsip kehidupan kita. Dan kalau kita pakai prinsip ini, dijamin kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik dalam kehidupan yang sementara ini maupun dalam kehidupan yang abadi nanti. Allah ketika hendak memberikan pesan yang luar biasa kepada sebaik-baik hambanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam,
Allah berkata seperti ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Muhammad, dambalah apa yang Tuhan berikan padamu, kehidupan akhirat. Bayangkan pesan yang disampaikan oleh Allah kepada sebaik-baik hambanya. Ar-Rasul diminta, kalau kamu hendak mempunyai dambaan, maka jangan pernah mendamba kecuali kehidupan yang abadi di akhirat. Kenapa? Kenapa yang diminta untuk didamba adalah kehidupan akhirat? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki dan layak untuk didamba. Sementara setan itu menipu manusia untuk mendamba kehidupan dunia. Dan akhirnya untuk kehidupan yang singkat ini, mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan berbagai macam keburukan hanya untuk kehidupan yang singkat ini. Betapa bodohnya. Allah berpesan kepada Ar-Rasul, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kalau kamu ingin punya dambaan, jangan punya dambaan yang sementara, yang sebentar, yang setiap saat bisa kita tinggal. Bahkan tubuh kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita ini juga tidak bisa bertahan lama. Kita menua, kita mereot, kita memeot, kita membungkuk, kita menua. Dan gigi-gigi yang sekarang rapi ini akan menanggal. Dan kulit yang kencang ini juga akan mengendur. Jadi kalau kamu hendak mendamba, wahai Muhammad, jangan pernah damba kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia aku buat sementara. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dambalah kehidupan yang abadi. Lalu bagaimana dengan dunia? Ayat berlanjut. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ambil, kamu juga punya bagian. Aku ciptakan dunia ini juga untuk dinikmati, tapi sekedarnya. Jangan sampai kamu untuk dunia, kemudian kamu menipu, menggarong, menyombong, menghina, menjajah. Jangan sampai, karena tidak layak kehidupan yang sebentar ini kemudian kamu raih dengan berbagai macam kejahatan dan kebejatan. Kehidupan ini terlalu remeh untuk kamu perjuangkan dengan berbagai macam keburukan dan kejahatan. Karena sebentar dan akan segera berlalu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian kalau begitu, apa yang harus saya lakukan di dunia ini? Ayat berlanjut. Ayat 1 ini kalau kita renungkan akan menjadi prinsip kehidupan yang luar biasa. Ayat berlanjut, wa ahsin. Kalau kita mau mendengar pesan dari Tuhan untuk sebaik-baik hambanya, pesan Tuhan cuma satu dan mudah untuk kita lakukan. Bukan hanya mudah untuk kita lakukan, tapi itu sesuatu yang merupakan permintaan nurani dan fitrah kita. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Tidak repot. Agenda dari Tuhan cuma satu, wa ahsin, dan berbuat baiklah. Artinya kamu wahai manusia, selama kamu di dunia, di mana saja, kapan saja, sebagai apa saja, berbuat baiklah. Karena kita ini di dunia ini kita ini multi profesi. Kadang kita menjadi putra untuk kedua orang tua kita. Kadang kita menjadi guru untuk anak didik kita. Kadang kita menjadi murid untuk guru-guru kita. Kadang kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Kadang kita menjadi teman, kadang kita menjadi tetangga, kadang kita menjadi pemimpin, kadang kita menjadi pejabat, kadang kita menjadi warga. Kita multi profesi. Pesan Tuhan adalah wa ahsin, wahai manusia, sebagai apapun kamu, dimanapun kamu, berbuat baiklah. Jangan pernah tidak berbuat baik. Wa ahsin. Boleh jadi orang bertanya, kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa sih saya harus berbuat baik? Allah Subhanahu wa taala kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan yang sangat filosofis kenapa kita harus berbuat baik. Ayat berlanjut, wa ahsin. Kenapa saya harus berbuat baik? Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Tuhan telah berbuat baik padamu. Artinya kita ini manusia, kalau kita melihat diri kita, seluruh wujud kita adalah bukti kebaikan Allah kepada kita. Setiap sel kita, darah kita, kulit kita, seluruh wujud kita ini, kalau kita melihat diri kita adalah bukti kebaikan Tuhan yang mencipta kita. Karena itu kita tidak punya alasan. Ketika seluruh wujud kita adalah kebaikan, kita malu
untuk mengeluarkan dari diri ini sesuatu yang tidak baik, karena seluruh wujud kita adalah kebaikan. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Ayat ini berakhir dengan kata-kata ini, wala tabghil fasada fil ard. Kamu harus berbuat baik, dan pada saat yang sama hindarkan dirimu untuk melakukan berbagai macam kerusakan, berbagai macam keburukan, berbagai macam kejahatan. Jangan pernah tertipu oleh imbalan-imbalan dunia, posisi-posisi dunia, untuk kemudian seseorang mengizinkan dirinya untuk berbuat keburukan dan kerusakan. Wala tabghil fasada fil ard. Kenapa? Inna la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang berbuat keburukan. Jadi pesan satu ayat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebaik-baik hambanya, kalau itu mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan bahagia di dunia dan akan bahagia di kehidupan yang abadi nantinya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi saya pembicara, dan mudah-mudahan kepada semua yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari Sabtu